الفاتحة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم اغفرنا بحرمات الوحي وأغفرنا بنور العلم وافتح علينا بمعرفة العلم وحد على بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman intaqab ujuduhu haruma alaihi lahul hati wa hamrihu wa kada yakumun al-junubi wal hajidi inukutai wal usu fil mahili wa kira syai'in dengan Qur'ani di qabli tilawati wa yakumun wa hajidi wa nifasari wa sumuhumat babur ilmu bisri wa akam min hajidi wa yajibu rusdu jamin badani al-wati'i wal muntuhi wa lam yamdir wa ala alif kalama idha anzala wa ala man taqrat min al-haidi wa nifasi wa qul haidi yawmun wa laylatu fa'asyatuhu amsata asyar yawman wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa yajibu ala marhati an taqdiya apa dengan saumi ila haidi wa nifasi wa la taqdi salata al-wati'ata fihi babun bisiwaki yahabu siwahu qabla wudu'i wa ba'dahu wa qabla salati wa qira'atil qur'ani wa qabla naumi wa bisiwaki qawaidun kathiratun wa istahabu ayakuna liyamin wa istahabu asan rajibna likulli yuhibbu insan min al-wudu'i wal akli wa syurbi wa ghairiha wa yusra likulli ma yakrahu والمخاطي والسنجاني والشحب والكبتي وحب العنتي وقلب الأكبار وقل الشاربي وأن يكون ذلك يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم الاثنين. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan daripada hal-hal yang berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man naqadha wudu'uhu haruma alihi masul musabi wa hamluhu. Dan orang-orang, ya siapa orang yang wudhu telah batal, orang-orang yang wudhunya sudah batal, maka haram baginya menyentuh Quran. Jadi orang yang sudah batal, pertama dia wudhu, kemudian dia kentut atau dia kencing, berarti dirinya ada hadas. Hari kecil. Nah sekarang dia udah berhadas, wudhunya habis, wudhunya hilang. Ya dengan sebab apa? Dia kencing atau kentut. Maka diharamkan buat dia menyentuh Quran. Kenapa mana Quran? Apakah Quran 30 juz? Tidak. Ya artinya ada orang hanya haram menyentuh Quran yang 30 juz. Yang Quran yang pecahan, yang dia anggap ama atau Quran yang penjujur, yang anda nggak menjujur nih, anggap Quran satunya 1 juz, lembaran 1 juz, dan pegang apa kan Quran masih Quran bukan 30 juz, baik yang 30 juz maupun ya pecahan lembaran. Nah, anggap ada 1 lembar, dia tulis ayat Al-Fatihah. Contohnya lagi apa tuh? Anggap ada Quran sobek, copot lembaran Quran copot dari Qurannya, ya anggap ada di bawah, ya ente menuju kita pegang, apa nama Quran
bukan berarti Quran semuanya enggak. Hanya pun misalnya sobekannya pun ya jangan juga kayak orang yang tak punya wudhu. Nah, nanti lain masalah lagi kalau seandainya anggap itu yang wudhu nemuin Quran di coperan di kok yang wudhu juga di mana ya mungkin udah daripada apa tuh kena najis daripada ini nanti apa injek orang boleh ya. Jadi ini yang wudhu batal harus ditujukan apa? Karena Allah Taala yang bilang yang subuh ilah taharun Quran nggak boleh sentuh ya kecuali kepada orang-orang yang bersuci. Maksudnya apa? Ya dia nggak ada hadis kecil nggak ada besar ya. Nah, berarti kalau yang mendapat wudhunya nggak boleh nyentuh Quran ya. Terus sekarang bagaimana kalau seandainya yang menyentuh anak kecil? Boleh. Yang belum balik. Siapa yang ada satu orang wudhu yang batal? Kalau dia udah balik nggak begitu berat. Tapi kalau dia belum balik, anak-anak anggap balik umur 15 tahun, kita anggap deh umur 15 tahun, dia anak umur 10 tahun atau 9 tahun, dia nggak punya wudhu apa-apa. Karena belum balik, kalau dia balik, wah nggak boleh, paham ya? Wasamluhu, nyentuh Quran nggak boleh bagi orang yang nggak punya wudhu, apalagi membawanya. Nah, membawa kalau seandainya emang yang dibawa Quran saja, tapi kalau Quran ada benda lain gimana? Ya kalau benda lain, anggap Quran dicampur bawahnya kitab-kitab lain, buku atau majalah atau koran, kok ada benda lain. Ente kami itu, contoh yang peti meja, anggap meja deh. Ya di meja ini ada buku, ada kitab lain, apalagi itu. Ada macam-macam, ya, ada macam-macam. Di atas Quran, itu nggak punya wudhu, boleh nggak bawa? Boleh bawa. Nah, bawa asuh dong. Nah, sekarang gimana? Ya, jangan tujuannya bawa Quran. Quran di paling atas. Ya, maka Quran ini rasain di atas Quran nggak boleh ada benda lain. Karena ada begitu. Dulu kita masih kecil dari orang tua, pernah naruh peci di atas Quran dimarahin. Ya, Quran katanya peci mana? Jangan. Quran mulia kalau ngomong. Ya, jangan apa tuh? Jangan kita taruh sesuatu di atasnya, ada adabnya. Nah, sekarang anggap ya tadi di atas meja majalah atau kitab-kitab lain di atas Quran, itu nggak menyuduh. Kalau ente niat yang ngangkat Quran, nggak boleh. Nah, jadi yang boleh gimana? Ya, niatnya ngangkat benda lain. Ya, nah, tadi Quran sama benda-benda lain, niatnya apa? Ngangkat benda lain. Nah, jadi di hati itu yang apa tuh? Yang nentuin. Kalau niatnya semata-mata ngangkat Quran nggak boleh, tapi kalau niatnya ada benda lain, atau benda lain boleh. Jadi enaknya mana? Benda lain aja ya. Nah, sekarang gimana? Kalau niat ngangkat aja, nggak niat ngangkat Quran, nggak niat ngangkat benda lain, gimana? Nah, ini jelas di kalangan ya, Ibn Hajar bilang, Ibn Hajar bilang nggak boleh kata Ibn Hajar, tapi kata Imam Nawawi boleh. Lebih baik gimana? Angkat benda lain aja gitu ya. Amin. Sudah terjadi di rumah kita begitu. Suka ya. Nah, sekarang kalau handphone itu ada Quran, handphone itu ada Quran, banyak kan? Kita nggak menyuduh. Ayo gimana? Quran, ini kan campuran, cuma campuran. Ada benda lain kan? Jadi sebenarnya aplikasi cuma data ya, bukan benarnya. Apa? Orang punya handphone, batal punya. Kemudian pegangin dong. Itu diambil orang. Ya, banyak yang begitu. Ambil yang begitu ya. Terus saya tulisnya. Jadi siapa orang yang batal wudhunya maka haram menyentuh Quran. Ya, dijelaskan mana Quran. Sekalipun ada cuma lembaran Quran ya. Pokok puluh kirtosin kutiba ayat dalam Quran bahwa Quran. Kertas yang ditulis ayat Quran itu Quran juga. Ya. Wa kadza yahrumu 'ala junubi wal haidi wal nufasa. Gitu juga orang diharamkan pegang Quran dan itu Quran buat orang-orang yang ada dosa junub ya menjadi dosa dia punya janabah orang yang namanya junub ya wal haidi belum banyak ya
dan perempuan yang nifas nggak boleh juga. Ya, jadi kalau orang perempuan ibadahnya ada istirahatnya. Perempuan ibadah istirahatnya nggak ada. Waktu dia haid, dia nggak bisa baca sholat, nggak bisa baca Quran. Orang nifas demikian juga. Orang laki nonstop. Cuma sementara aja. Sementara kalau dia keadaan janabah, dia nggak junub, ya nggak boleh. Sementara aja. Tapi sini ya lama-lama. Orang yang junub, ya usahakan ngaji dengan segera. Kenapa? Mereka rahmat nggak mau nempel sama orang yang junub yang benar besar, baunya amis atau pusing atau hanya malaikat. Nah, jadi malaikat teman nggak mau. Ya, artinya kapan malaikat rahmat berpisah sama orang? Jika seorang masuk kamar mandi, malaikat keluar. Kemudian jika dia junub, malaikat menyingkir, kamu dekat. Nah, tahu dokter asing kali ya. Malaikat nomor dekat dia tahu. Tanya aja deh, kita cuma lihat. Atau begitu ya. Oke, jangan lama-lama ya. Ya, haram juga buat orang yang junub ada hari besar, orang perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Walau sipil masjid juga haram. Orang yang punya hari besar, orang yang haid dan orang nifas, ya berdiam diri di masjid. Kalau lewat luar, aman daripada perecetan, nggak mau dari masjid masih boleh. Tidak atau musola, ya. Kalau dijelaskan minggu lalu ya. Kalau kegiatan pengajian musola, dia lagi haid, ya jangan hadir dulu atau di luar aja. Anggap sekarang sini ada pengajian perempuan, ya perempuan, ya lagi head, udah jangan musola di warung bagian aja. Boleh cek ngopi, boleh, ya kali subuh, boleh kalau bagian dagang, ya kalau ada kan, ya, paham ya. Wa qiraatu syai'in al-Qur'an yaqsul qira'atah because dia tilawah. Dan nggak boleh bagi orang yang ada besar, yang head dan nifas, dia baca Quran dengan tujuan semata-mata baca Quran. Satu orang yang lagi punya hari besar, kemudian perempuan lagi head, lagi nifas, baca Quran semata-mata niat baca Quran nggak boleh. Satu juga. Ada yang boleh. Dia lagi junub, lagi head, perempuan lagi head, lagi nifas, baca Quran boleh. Dia apa? Pertama tabarruk. Niat yang dibaca niat ambil keberkahan. Seperti apa contohnya? Satu orang lagi hari besar, lagi head, lagi head, lagi nifas, dia mau makan baca Bismillah. Bismillah itu Quran kan? Quran tujuannya bukan niat itu, niatnya apa? Tabarruk. Nah, kemudian seorang lagi junub punya hari besar, lagi head, lagi nifas, tiap malam emang dia mau tidur baca ayat kursi. Ayat kursi Quran kan? Nah, niatnya tafsir. Apa tafsir? Besoknya tafsir, membentengi diri. Jadi orang yang baca ayat itu semua tidur, kalau telah jaga daripada gangguan setan dari sejak tidur sampai dia bangun. Ya, tafsir, jadi membentengi diri boleh. Ya, nah, jadi tahu nih, ya. Nah, ini yang emang mau tidur baca ayat kursi, kayak baca ya dibaca muawwidzatain, baca apa tuh pokok dibaca begitu. Ya, ada orang nggak junub, bininya nggak head, nggak nifas, nggak baca juga. Emang dia kagak betul. Nggak pernah baca. Emang nggak baca. Ya, nah sini makanya ya usahain kita tutup, kita menjelang tidur zikir atau baca Quran sampai kita apa tuh tiduran gitu ya, tasbih dan gitu. Ini enggak tidur. Banyak jatuh kita nih yang kejadian handphone, jatuh handphone terpok. Yang gimana tuh orang itu? Handphone yang muncul lagi, pokoknya apa ketiban. Ini yang mau tidur baca Quran lagi. Ya, yang punya gede lagi berat. Karena itu masih ujungnya, ini sakit sini. Ada nggak? Ya, mana orang itu? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Yang tahu dia yang tahu ya. Nah, terusin. Wa yahrumul haidi wa nufasai wa sumuhuma. Haram. Ini bagi suami sih ya. Haram menyetubuhi perempuan yang haid. Haram menyetubuhi perempuan yang haid. Jadi orang haid haji juga. Yang kalau istilah kata orang dulu, orang ini merobok. Orang muslim banyak ada apa? Ada kalau haji juga merobok namanya itu.
boleh, ya paham, berapa ya? Nah, ya, jadi haram. Ya. Karena gimana? Ya dengan cara lain, dengan cara lain. Ya, nah ini bagaimana kalau menghadapi isinya lebih head? Dia ada syahwat gimana? Boleh dengan cara apapun juga. Boleh kita onaniin, ya, paham nggak? Ya. Kalau emang hari ini namanya nani, oh, kalau mau nani gitu ya, paham nggak? Nah, kalau hari ini namanya cuti gimana? Cuti kali namanya nani, paham ya? Nah, paham ya? Boleh aja, yang cara dua. Yang penting nggak boleh ditunjukin. Ya, nah, ini beruntung orang-orang yang punya bininya lebih dari 2 sampai 4 untung. Yang pertama head jadi sayang ke kedua atau dipikir apa? Kalau empatnya head gimana? Ada. Oh, udah kita apa ya? Wa nufasai haram menyetubihi berupa ini pas. Nah, kalau gue juga udah, ya, udah lagi pas, ya, ada. Kalau lagi pas, kapan mulainya? Tadi tahu tuh, pas kapan minimalnya, ya, kemudian biasanya berapa, maksimal berapa tahu. Nah, jadi kalau lagi pas, ya nggak boleh disetujui ya. Wasomuhuma nggak boleh atau haram cuma head perempuannya pas puasa. Kalau emang puasa Ramadan ya udah dulu sampai kelar headnya, sampai kelar nifasnya. Maka perempuan tuh biasanya pas Ramadan umumnya nggak ada yang full 1 bulan. Pasti inamat ada la tahlu anil head. Dan perempuan tuh nggak kosong ada 1 bulan daripada head, masih dia ada apa? Ada yang namanya menstruasi. Nah, jadi perempuan tersebut ya karena dapat 2 minggu atau 2 minggu lagi apa tuh? Ada yang begitu. Ya atau dapat headnya seminggu ya udah. Nanti fotonya kapan fotonya? Ya, Lebaran. Ya Lebaran foto ya. Ini puasa apa? Mau puasa wajib, sunah nggak boleh. Ya lagi head dan lagi nih, lagi nifasnya. Babun fi mujibil ghusli wa ahkamil haidi. Bab membahas tentang hal-hal yang menyebabkan seorang wajib mandi. Ya, dan hukum-hukumnya haid. Jadi apa saja yang membuat seorang wajib mandi? Wajib hukumnya. Ya, kalau terjadi sama dia perkara-perkara yang membuat dia dapat status orang yang tidak besar. Ya, wajib yang hukumnya. Wajibu ghuslu jamil badani alal wati wal mawdu'i. Wajib mandi ya membasahi seluruh badan. Nah, badan apa mana badan? Badan melepas mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki, namanya itu badan. Tapi kalau badan dalam ukuran ini badan apa? Badan dari mana? Badan leher apa lain dari leher sampai terus ini perut. Pada juga. Jadi badan lah badan. Dari sini sampai sini badan. Pusat badan ya. Nah, itu dari depan belakang berbeda. Satu namanya berarti ya badan semuanya yang apa depan belakang ya, depan belakang. Jadi beda. Kalau dapat mandi mana seluruh badan dari ujung rambut sampai kaki itu deh. Kita bahasa Indonesia ya, enak ya. Jadi seluruh badan tersebut basah, tidak ada penghalang, tidak ada penghalang. Nah, wajib mandi seluruh badan ya al wati untuk buat wati laki-laki yang menyetubuhi maupun perempuan yang disetubuhi. Nah, jadi kalau terjadi hal besar dari orang suami istri ada besar, ya ini dua-duanya wajib mandi. Wajib mandi. Tentu sini rukun mandi ada 2. Apa? Pertama niat, kedua apa? Takmumma ala badan, meratakan air ke seluruh badan. Mana apa? Seluruh badan yang mesti kena air. Ya, yang diantaranya orang Mali apa? Di kota kuping. Ya, kalau mandi pesawat nih, yang kelihatan basahin apa tuh? Bukan kuping ya. Nah, ini kenain semuanya, tetek semuanya, ya. Yang kasarnya yang kelopuk kan. Nah, ini kan ada kadang kelipet kan. Yang perutnya kelipet ada kelipet. Kelipet. Ya, itu apa tuh? Contoh yang iya, ada. Ya, semuanya gitu dan semuanya kelipet. Nah, tubuh juga ya keren juga kok seluruh badan yang wajib kena air
Kalau nggak merata, nggak takni, nggak merata, wajib ratain semuanya. Ya, udah ada niatnya. Nah, niatnya di mana? Nah, kalau mandi nggak ada anggota mandi nggak ada. Wudhu ada anggotanya, muka, tangan, kepala, apa ya, kaki. Tapi kalau mandi seluruh badan seperti satu anggota. Inti mau mulai dari mana niatnya? Waktu basuh tangan mau niat boleh. Waktu diguyur tangan atau waktu diguyur kaki niat boleh. Ya, atau lagi guyuran yang pertama niat aja boleh, bebas. Ya, biasanya ya kita di mana? Kepala ya. Kepala. Ini ya, yang penting air mata. Wajib nggak pakai sabun? Nggak wajib. Wajib nggak pakai sampo? Nggak wajib. Nggak wajib. Nah, sebelum itu, sebelum kita mandi, lihat kira-kira ada di tubuh kita yang menghalangi masuk air. Pada kuku yang menutup dulu, ya, apalagi itu yang melihat kaki kena cat atau kena ada kelapan atau lagi ada soplas dan lainnya, ya copotnya dulu, ya, supaya air mengenai tubuh kita. Nah, jadi yang sudah merata ditambah dengan niat, barulah terangkat ada besar di tubuhnya. Ya, kalau nggak niat sekalipun mandinya satu air lautan kayak nggak niat lagi. Ya, pentingnya niatnya gimana? Udah. Kayak Indonesia bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab besar. Nah, itu apa janabah boleh. Aku niat ngangkat air besar boleh. Aku niat mandi wajib boleh. Terserah niat apa nih. Ya, aku niat mandi wajib boleh. Ya, aku niat mandi janabah boleh. Ya, yang penting nanti di hati. Ya, buat siapa itu? Al-wati wal mutu, buat laki-laki, ya buat perempuan. Jadi suami istri yang melakukan apa persetubuhan, wajib mandi. Ya, sekalipun kemauan suami ini nggak mau, bisa. Nah, gitu tetap enak aja. Kan abang mau, saya mau. Abang mandi, dua dua-duanya. Karena bagaimana bedanya? Bukan mono harus jelas. Dulu siapa? Kalian tenggelam. Ya Pak. Berapa? Ya, yang siapa? Ya, tenggelam. Ya kalau gini-gini dong apa bedanya? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau enggak ya? Ini kalau tenggelam kan kalah nih. Bisa aja. Nah, jadi deh. Ada tamu. Assalamualaikum, gue durian. Gimana nih? Kita nggak jawab, di bawah durian itu lagi respon. Oh, respon. Gimana? Atau kamu bawa duit? Gimana? Cabut, anggap. Cabut, kemudian kami ngomong apa? Dia udah ciut lagi, ciut. Ngomong ciut lagi. Udah deh, udah. Bagaimana enggak? Karena hasyafah sudah masuk. Ya. Anjala alam minjil. Walau alam minjil, sekalipun nggak kelas sperma. Jadi baru masuk, baru datang. Ya, kok nggak kenapa? Kan? Kalau yang nggak tahu dia pembeli apa satu. Ya, ada udah cabut aja nih. Ada udah hasya pada masuk. Sekalipun tidak mengeluarkan mani, sekalipun nggak ejakulasi, sekalipun apa tuh orgasme tuh, wah, ini sebutin main. Oh, ya tahu nggak ya? Sekalipun nggak klimaks tuh, main sebutin tuh. Pada kalau nggak, ya, oke. Jadi hai kunjungnya namanya hasyaba. Kalau hasyaba belum tenggelam nggak? Ini mana orang itu? Ya, jadi ya, nggak tenggelam ya. Ini bukan porno, macam gini. Ya, ya, paham ya? Ya, apa yang banyak? Begitu kan, begitu. Begitu lupa ya. Nah, terus ya. Walau lam yunjil sekalipun ya tidak melakukan sperma. Ya, sperma. Agar suami yang orgasme yang kelima isi nggak kelima karena udah tenggelam udah nyemplos ya palanya tetap dua wajib mandi. Paham ya? Nah, kira apakah mandi wajib berulang-ulang sesuai dengan banyak kelima? Enggak. Ambil penguatan baru. Satu hari 8 kali. Bisa lagi 8 kali. Mandi berapa kali? Ya kali 8 kali. Kali mandi, cuman enggak. Orang apa yang boleh kan? Itu diborong habis ya? Boleh aja. Paham ya? Jadi, sekalipun tikror, sekalipun jimai banyak, tetap mandi sekali ya. Wa ala man ihtalama idza anzala. Dan wajib mandi juga buat orang yang mimpi basah
kalau dia ngeluarin sperma. Nah, lain halnya sama dari ML, bikin ML udah tenggelam kepalanya, keluar mani nggak keluar mani, orgasme nggak orgasme, dua-dua wajib mandi. Nah, sekarang kalau orang di mimpi basah, perasaan mimpi basah, mau dicari-cari nggak ada, di dalam nggak basah, spray nggak basah, nggak ada deh. Nah, nggak wajib mandi. Sekalipun mimpi basah, kalau ada di ubin, dipotongkan itu sendiri di ubin cari di mana tuh cari apa dikasih nggak ada karena nggak ada semuanya yang tidak pakai ada di pojok di ubin ya ini bukan ada yang begini nih caci ada yang dibahas semua tapi nggak ketemu wajib nggak kalau nggak ada nggak boleh maju nggak jadi tahu ada bini lagi nyapu ada apa kayak masih begini kita tadi nah, paham ya jadi wa'ala manih dalam dan wajib mandi juga buat orang yang mimpi basah tidak anjala kalau emang dia menemukan maninya keluar mani kalau mimpi basah doang ya dari mani nggak ada maka nggak wajib mandi ya wa'ala man tohurot minal haidi wa nifas wajib mandi juga pada perempuan yang selesai yang telah suci daripada haidnya telah suci daripada nifasnya haidnya lah wajib mandi yang tadi mana udah kalau apa aku niat mandi wajib jadi ya anaknya toharoh minum haid jadi aku niat mandi suci dari haid jadi ya nifas jadi juga ya yang penting nifas haidnya udah selesai nifas selesai ya diwajib mandi ya wa aqalul haidi yaumun wa lailatun. Ini sebenarnya yang wajib ngaji perempuan bab haid. Tapi kita sebagai suami, sebagai calon suami wajib tahu juga untuk calon suami ngajarin istrinya nanti tahu karena dia punya ilmu ya nanti bisa tahu kasih tahu istrinya tentang masalah haid ya. Wa aqalul haidi yaumun wa lailatun minimal haid 1 hari 1 malam. Ya, ini bukan 1 hari 1 malam gimana? Bukan berarti darah yang ngotot terus deh bukan ya anggap rasa perempuan makin terasa keluar diintip basah ada darah ya anggap jam 10 pagi nah, kemudian ya di apa tuh ditaruh apa softtek pembalut kemudian jam 9 lagi ada basah jadi enggak keluar itu rontok kayak apa gemes begitu ya pokok ya dihitung ada 20 jam sekalipun nggak terus menerus itu haid namanya kalau seandainya keluarnya jarang-jarang ya keluar 5 jam nggak keluar dihitung sampai 1 malam dan nggak sampai 20 jam itu bukan haid nah, gimana sholat yang ditinggalin ya, karena satu keluar darahnya bukan darah haid itu darah istihadah ya wa aksaruhu khamsata asra yauman dan maksimal haid 15 hari itu maksimal nggak ada haid 16 hari nggak ada 20 hari nggak ada maka istri atau perempuan yang tetap nggak sholat hari ke-16 juga kasih tahu kamu nggak sholat saya masih minta apa siapa sih masih menstruasi datang bulan emang hari keberapa hari ke-17 nah ada maksimal 15 hari kan 15 hari udah maksimal 15 hari sekalipun ada darah dia mandi ya dia sholat gimana sholat nanti pakai pembalut ya sekalipun darah masih keluar apa ya enggak karena udah melewati maksimal haid nggak ada situ ini tahu dari mana istiqroh dari Imam Syafi'i hanya tuh perempuan ya di Mesir di Irak ya kamu kalau seberapa lama ya 1 hari semalam ya maksimal berapa 15 ada yang bilang apa 14 pokok 2 minggu ya biasa berapa biasanya situ Sabtu 6 hari atau 3 hari Imam Syafi'i itu ya di Quran nggak sebutnya tentang hari haid dibahas tapi nggak tentang hari-harinya ini Imam Syafi'i yang misalnya disurvei kepada perempuan ya malu ya karena berhukum ya wabah ibu situ tak sabun umumnya perempuan dapat haid itu lamanya 6 hari atau 7 hari dari itu aja umumnya ada yang keluar dari umum 8, 9 pokoknya sampai 15, 16 lagi bukan haid
Sekalipun masih ada darah. Maknanya apa? Maknanya dia mesti mandi. Mandi, dia melewati maksimal, itu darahnya bukan darah haid lagi ya. Wa yajibu 'alal mar'ati an taqdiya ma waqa'a min as-sawmi bil haid wa nifas. Wajib seorang perempuan mengqadha yang dia tinggalin ya daripada puasa di zaman haidnya, di waktu haid, di waktu nifas. Puasa. Kalau ada puasa apa tuh? Wajib anggap puasa Ramadan. Ya, Ramadan dia haid. Nah, berapa lama dia haid? Seminggu. Udah. Nanti wajib mengqadha seminggu. Puasa waktu Ramadan dia nifas. Nifas, berapa lama nifasnya? Anggap 1 bulan. Ya, kemudian 40 hari, bulan nggak puasa, maka wajib mengqadha puasanya selama 1 bulan. Ya, sholat yang wajib puasa saja ya. Wala taqdi sholata al-waqi'ata fihima. Enggak wajib mengqadha yang ada di zamannya waktu dia haid nifas. Ya, istilahnya apa? Sholat yang wajib kalau puasa ya mesti dia qadha. Nah, rupanya lah. Ya, dia nggak haid apa adanya nggak puasa Ramadan karena haid. Ya, tapi wajib ganti. Ya, bukan berarti dia enak-enakan. Nah, di sini pendidikan orang tua kepada anaknya. Kan kita udah tahu hukum ini apa? Dulu awalakum bisyarati wa hukum ibnu sabi'in. Di buku tidak fi asyrin. Kama kalau Rasulullah ajari anak kalian sholat, suruh anak kalian sholat pada tanggal 7 tahun dan pukul mereka kalau 10 tahun masih nggak mau sholat untuk pendidikan, pukulan yang mendidik. Nah, kemudian itu juga puasa umur 7 tahun ajarin puasa, suruh dia puasa sekalipun setengah hari. Nanti kemudian pukul anak kalian kalau seandainya kalian sebut ya anak kalian umur 10 tahun masih nggak mau puasa, bukan mendidik ya, pukulannya nggak menyakiti, bukan mendidik kan gitu. Nah, ini istri kita atau anak kita yang perempuan ya anggap kakaknya perempuan ya dia head, jangan makan di depan adik yang laki. Pendidikan anggap maknya head, kakak yang perempuan head juga, adiknya laki jangan mentang-mentang apa tuh nggak wajib puasa dia makan kopi di siang hari dilihat sama adik yang laki, jangan. Kenapa? Karena nanti dibalikin, kan dia nggak tahu umur 7 tahun 10 tahun. Oh, emak nggak puasa, emak lagi main apa emak? Main thread, nggak tahu. Paham nggak? Ya, emak lagi head apa emak? Ya tahu. Sampai head itu enggak itu. Paham nggak? Head shoulder apa? Head shoulder ya, nah dia nggak tahu. Pokoknya ngumpet apa ngumpet? Ya, sembunyi aja. Ya, anak lagi mana? Dia itu mau pikir terima. Karena nanti anak kecil nggak mau puasa. Emak nyuruh puasa, masa puasa gitu, kan nggak ada gitu kan? Ada, anak itu maka nggak puasa nggak dimarahin, tapi nanti, tapi nanti seiring tambah umurnya, ajari, ya, kamu laki-laki beda dengan perempuan, perempuan ada headnya, apa tuh head, ada yang keluar, waktu lagi dalam sehat, kemudian nanti perempuan memastikan yang menimpa, nanti dia bertambah usia, tambah ilmu, jadi nggak perlu tadi. Karena kalau dia pikir kita ajaran kita puasa, maknya mentang-mentang lagi head, kakaknya lagi head, ya, makan minum sembarangan, nanti anaknya nggak mau berbalikin, nyuruh orang puasa, tapi dia nggak puasa, terus dibalikin ya. Babun bisiwaki, bab membahas tentang siwak. Nah, siwak bahas lagi nih, ya. Karena kalau masalah siwak, ya, sekarang yang bawa siwak, tunjukin siwaknya. Ayo siwak keluarin, keluarin mas, coba, ya, angkat ya. Sekarang yang nggak bawa siwak berapa orang? Banyak mana yang bawa nggak bawa? Ini siwak jangan enteng, ya. Penting benar siwak, ya. Kan nggak Rasulullah mengatakan laula asyqa kalau mandi, ya, lah amal miswak ini salah kalau nggak mau memberi beban, nggak keberatan berarti aku wajib kan megang siwak tiap sholat. Pas siwak dia sholat, pahalanya beda. Orang sholat anggap paling nggak siwak paling satu sekali berjamaah, tapi dia siwak yang satu pahala, yang siwak dapat 70 pahala, beda. Yang penting ya pas siwak ya. Yustahabu siwaku qabla wudu'i,
disunahkan siwak sebelum wudhu. Nah, udah dibahas tentang wudhu. Jadi kita harus punya siwak di berbagai tempat. Siwak di pakaian yang kita pakai sholat, ya termasuk pakaian yang kita mengaji, karena itu mengaji pengajian, ya kalau siwak. Ya, kemudian siwak di tempat tidur, ya kemudian siwak di tempat wudhu, mandi. Nanti ada siwaknya. Kalau misalnya bisa 3 tempat, ada siwak. Kenapa? Kalau kita mengadakan siwak cuma 1, lupa kedua. Siwak kita bawa di pengajian yang apa tuh? Yang kita mau ngaji, kita pakai sholat. Kita nanti mau tidur, apa tuh? Ya mau tidur, padahal jaraknya dekat, malas kan ini. Karena kesehatan, nanti kalau lu belian iya jangan ini tuh kan. Apalagi kita udah kamar mandi nih, kamar mandi kita bersiwak, kita ingat ya sebelum itu sampai siwak. Pada jarak kamar mandi kita cuma setengah meter. Kata setan jangan ya kalau kepleset udah aja nggak bersiwak. Nah seperti yang bilang tadi, siwak di bagian tempat tadi bisa kamar mandi ada siwak, kita pakai siwak di pakaian kita yang berat siwak. Nah insya Allah bisa. Kalau kita sebagai satu orang susah, ya belum banyak kan rata-rata ya. Ini karena orang nanti dibentar lagi orang pada pulang haji. Ya. Ada kita siwak nggak dipakai, ada siwak nggak dipakai. Ya. Orang kasih siwak pakai dia maksudnya biar berpahala kita membaca juga ya. Usaha untuk siwak apabila wudhu apa ada disunahkan siwak sebelum wudhu dan sudah wudhu. Ya sebelum wudhu kita bersiwak, habis wudhu kita bersiwak. Waktu sholat dan sebelum sholat mau sholat apapun juga. Sholat apa kira-kira? Ya, sholat wajib ya, sholat sunnah. Ya, pokoknya disunahkan kita bersiwak ya. Nah, dan siwak tersebut, ya, kadang ada yang bilang, sekarang zaman mengajarkan di zaman Rasulullah, ya karena bersiwak karena zaman Rasulullah nggak ada sikat gigi, nggak ada odol, nggak begitu juga. Sunnah siwak nggak hilang gara-gara ada odol. Karena itu, ya mana yang diketahui orang, ya anggap karena dia bawa siwak masuk sholat, sama itu bawa sikat gigi masih siwak. Jadi, apa? Tempatnya gigi di mana? Kamar mandi. Tapi kalau siwak, kamar mandi sudah bersiwak, di masjid sampai siwak, musola siwak, mengaji bacaan siwak, nah itu tempat. Nah, jadi ya zaman dulu atau zaman Rasul bisu siwak karena memang nggak ada odol, nggak ada gigi, tapi tetap sekarang itu anggap sekarang sikat gigi sebagai siwak itu mau sikat gigi mana malu. Coba sikat gigi gimana? Mungkin sikat gigi malu nggak kira-kira? Tapi kalau kita mau siwak apa? Paham ya? Jadi udah ya yang anggap dia sikat gigi doang nggak bersiwak ya. Wakobra qiraatul Quran, sunnah siwak sebelum baca Quran. Kapan juga? Sebelum baca Quran di rumah, di masjid atau lagi baca Yasin, ya, hadir tahlil, bersiwak juga, ya. Wabak dan naumi itu habis setelah bangun tidur. Kalau siwaknya ada di tempat tidur kita, di mana? Udah kan itu di mana kira-kira? Itu punya tempat tidur di atas kan ada apa? Di mana? Di mana bang? Di mana atau yang sebelah kanan kita nih? Udah bangun, duduk. Duduk itu bersiwak. Nah, ini banyak orang yang nggak peduli, yang padahal masya Allah ya. Wabi siwaki bahwa hidung kesiratun, siwak ada manfaat sangat banyak. Siwak manfaat banyak, pokoknya kesehatan, gigi, menghilangkan bau mulut, atau nyipang, dapat juga Allah mensucikan apa tuh mulut. Nah, kemudian faedah yang terbesarnya apa? Gampangnya keluarnya itu waktu lagi saya ketemu. Banyak orang meninggalnya supaya bisa keluar gampang. Makanya orang dulu kontinu bersiwak atau bersiwak, bisa keluar gampang. Kalau keluar gampang banyak daripada yang kedap-kedap nyangkut seperti benang, nyangkut di pohon duri, sudah sakit. Jadi keluar gampang. Jadi usahain kunjung tuh, gampangin ngeluarin tuh, terusnya keluar gampang. Orang yang di masa hidupnya sering bersiwak, ya, terusin, ya. Nah ini masalah mas bersiwak, anggap kita ketinggalan. Kalau emang bisa balik, kita balik. Ente mau ke masjid, siwak ketinggalan. Rumah itu dekat, balik. Tapi jangan orang begini. Ya. Kalau mau ke masjid, handphone ketinggalan, balik.
Semua tinggal nggak balik. Gitu nggak kira-kira? Ya, jadi kalau seakan-akan sholat nggak bawa handphone, nggak abdol. Oh, kata dia. Jadi kenapa? Karena baliknya di handphone. Tapi kalau siapa tinggal, udah apa dia bilang? Udah itu setan yang bilang jangan balik deh, jangan balik. Setan nggak mau gitu malah banyak, nggak mau ya. Terus ya, wa yustahabu ayatun yang diyamin disunahkan bismillah menggunakan tangan kanan. Nah, kan bagaimana caranya? Hanya dua jari di bawah, jari kelingking, jari jempol ada di bawah, tiga jari di atas. Kelingking sama jempol di bawah siwak, tiga jari telunjuk tengah manis di atas. Yang diamin pakai tangan kanan mereka. Ya, ini geser-geser ya. Nah, jadi diamin. Ya, maknanya kalau orang pakai tangan kiri gimana? Nggak apa. Di tangan kiri nggak apa. Ada nggak? Karena kita kebiasaan tangan kan. Nah, ya tangan kiri ya apa-apa. Tapi pakai tangan kanan, mulai pakai kanan sunnah. Cara begini sunnah. Kemudian siwaknya sunnah juga. Hal banyak. Ya. Wa yustahabu an takuna yumna likulli ma yuhibbu al-insanu min al-wudu'i wal akli syurbi wa ghairihi. Dia sunahkan menggunakan tangan kanan sesuatu yang dianggap baik oleh seorang daripada di wudhu. Kita bilangin anggota tubuh kita yang double berapa? Kaki, tangan dan kaki ada dua. Itu yang kanan luar sunnah, kiri nggak apa-apa. Kaki dua. Itu mau kaki kiri dulu, kalau kaki kanan boleh. Tapi jangan kerjain. Baru ngaji gini sudah jadi kejadian berbeda. Lu ngaji di mana? Kok tangan kiri luar? Lu tak ngaji situ, boleh. Jadi kan kita tahu, tapi kita jangan apa? Yang kita kerjain, ya kali pengusaha kita ya. Paham ya? Begitu sunahkan menggunakan tangan kanan sesuatu yang dianggap baik yang supaya seorang daripada wudhu wal akli, maka tangan kanan. Indah, kanan. Makan apa? Bukan makan. Ada orang makan nasi tangan kanan, makan kacang tangan kiri. Ada. Makan kacang tapi tangan kacang. Kalau dia nonton bola nih, Oman lawan mana? Nah, mana tahu? Ya. Satu toples habis. Tangan kiri. Enggak. Rupanya yang makan, mau makan pengen, apa tuh? Makan sesuatu pokok pakai kanan. Sekalipun tuh benda kecil. Ya, enggak. Nah, jadi gunakan kanan. Nah, ini kita didik dari kecil, kita sebagai orang tua didik kalau anak kita pakai yang kiri tegur, yang kiri mana dia suka kita angkat mana tangan manis gitu, mana tangan bagus ya gitu ya, karena ada orang semua orang angkat tangan kiri, saya tangan kiri, kenapa? Biasa dari kecil. Apa mana biasa? Tradisi dia. Kenapa? Mak bapaknya nggak negur waktu anaknya angkat tangan kiri masih kecil, sampai dewasa biasa. Biasa tangan kiri biasa. Ya, maknanya apa? Kiri, kalau dimakan jangan berfungsi. Kecuali kalau dia mengangkat sayur berat, satu tangan nggak bisa, isi dua tangan kiri kanan. Ya, pokoknya udah. Ya, minum tangan kanan juga termasuk. Anggap ada orang, ya dia habis makan, ke tangannya kelihatan apa? Ya, bukannya pakai tugas makan, ini gitu. Ya, begini, kanan kiri, kemudian didorong, ya betul. Nah, ini mana yang diambil? Tetap tangan kiri. Itu gue masalah lama. Kenapa begitu? Karena takut gelasnya kotor. Gelasnya kira-kira bakal cuci gak? Bakal cuci. Pakai kanan lagi. Dia gini. Jadi pegang. Nanti juga kan. Nanti itu yang kita aja. Gelasnya bakal cuci gak? Bakal cuci juga dong. Emang kalau tangan kita kotor, kita mungkin gelasnya cuci juga. Bakal cuci. Udah pakai kanan aja. Paham ya? Jangan apa tuh. Masuk apa lagi? Ada orang makan tangan kanan, makan kerupuk kiri. Ada gitu. Mana orang itu? Ada gitu. Kerupuk makan timun tangan kiri. Timun. Udah kiri nggak berfungsi kecuali emang untuk bawa begitu makan. Pokok udah makan kanan ambil apa tuh timun apa lagi tuh kerupuk. Ustaz katanya nggak enak katanya kalau ada enak. Makan enak gitu. Kalau kiri nggak bisa. Ya, saya ngajarin ya, jangan enak. Terus wasduki minum dia tangan kanan, ya, jangan kiri, bukan berarti haram, ya. Wagariha dan lainnya, ya yang kelihatan tangan kanan, ya.
Karena kalau jalan megang janda kanan kiri. Hah? Jalan janda. Kiri anak. Bukan pejabat Amerika lagi, ya. Ya itu jalan janda nyebrang. Nanti tangan. Kiri nanti kanan. Kiri. Kita nak tahu ya. Seperti ini. Wal yusra likulli ma yabrahu kal bukhari wa tinggal. Gunakan tangan kiri pada sesuatu yang dianggap kurang bagus. Ya, seperti apa? Kal bukhari berarti buang ingus. Kiri deh. Apa itu? Apa itu? Ya gitu, tangan kiri. Wa istinja, cebok, tangan kiri. Ini nggak sebutin, megang janda nggak sebutin. Megang janda makruh gak? Gua di depan berarti kanan gitu, kan? Lu hibuhu bukan yang perlu ya, paham ya? Ya udah jangan janda ini ngomongin ya, gimana? Ada berpahala kan megang janda pakai tangan kagak, megang janda pakai tangan kagak, ya, paham ya? Kecuali emang gini lah masalah ya. Nah, ini panjang nih Bapak ya, tahu kita tahu ya. Wa yustahabu natul ibti, disunahkan nataf bahasa Arabnya lain nama halak. Atau cabut, silakan nyabut bulu ketek. Jangan sakit. Itu bulu sakit. Atau cetrot gitu aja sudah. Jadi jangan biarin bulu ketek gondrong. Ada orang bulu ketek gondrong. Ada langsung bulu ketek bikin bulu. Kenapa ada kayak yang gabus? Atau bulu ketek panjang? Jangan. Ya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Ditanya Imam, riwayatnya jadi cabut. Aku tahu jadi cabut, tapi tak apa-apa. Kurang aja, apa-apa. Yang penting izalah, tapi tidak hilangin. Ada yang pakai apa tuh? Yang kayak lem apa tuh? Apa? Hah? Iya, pokoknya kayak gini-gini. Itu ada ya, tarik yang apa-apa. Yang penting izalah. Ada yang pakai apa tuh? Yang kayak bedak, ya lama rotok juga. Apa-apa yang penting hilangin. Pokoknya bulu ketek, cukup. Jangan digondrongin. Orang bulu ketek yang panjang, gondrong, sarang keringat, kita bakal bau. Jadi rembah apa ya? Bahasa murah ya. Bukan dia katanya. Nah, cabut-cabut. Jangan balik masa itu. Udah, karena pakai tentang nih, pakai terapannya. Nah, pakai ya, diketik gitu ya. Jelek orang pakai panjang. Ya jelek enggak? Nah, wahadul anak disunahkan nyukur bulu anak. Kita ngomong ya. Kalau ini namanya rambut, ya ada panahnya rambut ninjem. Jangan biarin bulu telang dalam kotor. Bulu kotor gitu. Ya, halak apa? Kotor, jilet, pelan-pelan, pegang batang itu, pelan-pelan. Ya, jangan gondong biar rapi ya, tapi cakep, limis. Jangan gondong gitu, jangan yang dia. Mau 40 hari sekali terserah, penting yang bini itu dengan gitu. Mungkin. Ya paham ya. Jadi cetek cabut kalau bulu dalam dikerok ya, paham ya, rapi. Buat siapa nih? Buat laki perempuan ya. Tapi kalau sini perempuan nanti hilangin perempuan. Kalau cabut sakitnya kelojotan. Sebetulnya udah izalah deh, cara ngilangin mana yang dia bisa dijahit, ya, paham ya. Wakil menghasbari apa? Kalau menghasbar, buku jangan panjang, ya, rapiin kuku, ya. Waktu syaribi, rapiin kumis rapiin, jangan kumis, sampai kayak Pak Raden, sampai tuh, kalau sampahnya garisnya kelihatan, jangan, cuma kumis rapiin, jangan kuku jeroman, ya, jangan, ya, rapiin kumis. Wa yakuna dzalika fi yaumil khamis wal jum'ah wal itsnain. Dan hendaklah semua dilaksanakan yang bulu ketek ya, bulu dalam, kemudian potong kuku. Usahakan dan disunahkannya pada hari Kamis atau hari Jumat atau hari Senin. Hindari Selasa, Rabu, Minggu. Bukan berarti haram karena ada efek. Nah, kita panjang. Pokoknya hindari Selasa, Rabu, Minggu. Ya, empat ya. Jadi apa? Ya Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu. Pokoknya saya Kamis, Jumat, Senin. Nah, ini
Kalau kuku tangan seminggu tuh biasanya apa tuh? Panjang ya. Nah, kuku kaki biasa sebulan sekali. Karena kuku lama udah. Ya, misalnya hari Kamis, ada yang hari Kamis dari pagi boleh, ada yang dapat keutamaan Kamis asar. Nah, Jumat dari pagi sampai menjelang maghrib, kemudian hari Senin. Itu tata caranya. Nanti banyak tuh. Ada caranya ini lagi, ini apa, ini nah, ada tata caranya macam-macam, terserah ya. Kalau cara demikian boleh, anggap karena seperti itu nggak apa-apa ya. Nah, ini semuanya demi kebersihan. Orang kalau kumisnya rapi, rambutnya rapi semuanya, kuku nggak panjang bersih. Ya, namanya bersih nggak kira-kira? Karena orang kumal atau kotor tuh dari kuku. Kukunya yang jelek, apalagi makan bubur satu nafas, malah kuku panjang, enak. Itu enak kan? Ya mau nggak? Ya enaknya yang bersih aja yang bersih. Enak ya, bersih aja. Allah a'lam bishawab.